Alright, what's up? Welcome back to my channel. Sebelumnya gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih ke kalian yang udah dukung channel gue. Sampai channel gue bisa berkembang sampai sekarang, gue banyak-banyak ngucapin terima kasih buat ke kalian. Terus juga, makasih juga kalian udah mau mampir lagi ke channel gabut gue. Dan gue juga mohon maaf kalau misalnya sekarang kalian lagi lihat video gue agak sedikit terganggu dengan mata sebelah kiri gue. Karena mata kiri gue sekarang lagi sakit sih, lagi sakit mata. Kayaknya konjungtivitis. Makanya gue minta maaf kalau kalian terganggu, dan semoga dengan mata gue yang lagi merah, lagi agak sedikit bengkak, tidak mengganggu konsentrasi kalian buat fokus di topik kali ini ya. Alright, jadi di topik kali ini gue mau bahas sebuah topik yang banyak banget gue jumpain, sering banget gue jumpain. Teman-teman gue sering banyak ngalamin. Atau mungkin dari kalian sekarang ada yang sedang mengalami atau misalnya pernah mengalami topik ini. Jadi topik yang mau gue bahas adalah tentang perbucinan, tentang bucin vibes. Tapi bukan tentang toxic relationship atau misalnya tentang couple goals, enggak. Yang gue mau bahas adalah tentang bagaimana lu menghadapi cinta tapi berbeda keyakinan. Nah, berbeda keyakinan berarti berbeda agama kan? Kalau misalnya lu mikir beda keyakinan, beda agama, pasti yang pertama kali ada di otak lu adalah gimana caranya lu bisa nikah. Karena tujuan dari sebuah hubungan pasti ujungnya pengen nikah. Lu bohong banget kalau misalnya lu memulai hubungan tapi lu nggak pengen nikah. Kecuali lu orangnya sangat-sangat liberal. Itu gua sih fine-fine aja sih. Atau misalnya lu fuckboy gitu kan, atau misalnya lu fuck girl gitu kan, yang lu cuman having one night stand atau misalnya cuman mainin hati doang gitu kan, itu beda cerita. Tapi intinya kalau misalnya lo mau mulai sebuah hubungan yang serius, ujungnya adalah goalsnya atau tujuannya itu adalah ke sebuah pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah sebuah hal yang mengikat dua orang dalam sebuah hubungan yang lebih serius. Jadi dua orang tersebut tuh punya hubungan yang sangat serius dan bisa memulai memulai status baru, hubungan baru sebagai pasangan suami istri dan dapat menjalankan rumah tangga. Nah, kebanyakan di kasus cinta beda agama yang paling sulit itu adalah tentang lu mutusin soal pernikahan. Karena banyak banget teman gue gitu kan, masyarakat atau misalnya misalnya penonton sekarang tuh nggak tahu kalau misalnya ada aturan yang mengatur tentang pernikahan beda agama gitu. Jadi pernikahan beda agama tuh tidak dilarang sebenarnya di Indonesia, di negara kita loh. Bayangin, negara kita yang terkenal sama norma yang sangat ketat gitu kan, sama adat istiadat agama yang sangat ketat, ternyata di dalam undang-undang atau peraturan itu tidak dilarang, diperbolehkan. Cuman ada syaratnya. Ini syarat yang harus lo pahamin gitu. Jadi lo nggak langsung gas aja nikah, enggak. Ada syarat sama aturan yang harus lo pahami. Nah, sebelum masuk ke poin tadi tentang aturan-aturannya, gue mau ajak pikiran lu sedikit berpikir ke topik yang mau gue bahas gitu. Jadi gini, lu pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya cinta itu adalah hal yang hal yang istimewa? Cinta adalah anugerah dari Tuhan. Karena cinta itu bisa menyatukan berbagai perbedaan, dua kepribadian, dua sifat, dua pemikiran, dua adat istiadat, dalam tanda kutip suku ya. Terus juga bisa membedakan bahkan dua negara yang sangat berjauhan. Tapi pernah nggak sih lo bertanya-tanya, apakah cinta bisa menyatukan dua keyakinan atau agama yang berbeda? Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin ini sih dalam artian hubungan ya, hubungan yang berbeda keyakinan. Kalau ngomongin secara kemanusiaan fine-fine aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya lu mau berlanjut ke jenjang pernikahan, itu udah beda lagi cerita. Makanya gue sekarang fokus utama gue adalah ke goals dari sebuah hubungan, yaitu pernikahan. Makanya gue mau sedikit mencerahkan atau misalnya kasih gambaran apakah di Indonesia tuh sebenarnya boleh atau nggak boleh sih nikah beda agama. Dan setelah gue baca-baca, gue menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tuh tidak dilarang, tapi memiliki aturan yang sangat ketat. Nah, ini yang mau gue bahas kali ini. Oke,
Langsung aja ya ke pembahasannya ya. Di sini gue punya beberapa aturan nih, aturan yang menggambarkan tentang hukum pernikahan beda agama. Alright, pertama gue nemuin di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan dalam pasal lanjutannya, yaitu pasal 8 di huruf F tentang undang-undang perkawinan, masih Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, itu ada lanjutannya. Dikatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin. Gua garis bawahin ya di sini ya. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan berlaku lainnya dilarang untuk kawin atau menikah. Jadi kesimpulan dari ayat ini adalah lu boleh nikah beda agama, beda kepercayaan sama pasangan lu, asalkan dalam agama pasangan lu tidak dilarang melakukan pernikahan berbeda agama. Alright, itu poinnya dari dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, baik itu pasal 1 ayat 2 dan tuh pasal lanjutan di pasal 8 di baris ke F atau huruf F-nya. Terus gue juga baca lebih dalam lagi. Ada undang-undang nih, undang-undang atau hukum selanjutnya yang dia berbicara tentang pernikahan beda agama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 30 dan pasal 34, yang isinya itu adalah tidak menutup kemungkinan hakim dapat mempertimbangkan larangan-larangan dalam ajaran agama sebagai alasan tidak memberikan penetapan pengadilan dalam perkawinan atau pernikahan beda agama. Jadi di sini kesimpulannya adalah hakim bisa memberikan lo izin untuk melakukan pernikahan beda agama asalkan di dalam agama lo itu tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan beda agama, atau di agama pasangan lo juga tidak ada aturan untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Jadi selama di agama lu sama agama pasangan lu fine-fine aja nih tentang nikah beda agama, ya wes gitu, tinggal gas-gas aja. Tapi kalau misalnya di agama lu atau agama pasangan lu ada aturan yang tidak membenarkan atau tidak memperbolehkan pernikahan berbeda agama, hakim bisa menetapkan keputusan tidak memberikan izin untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Itu tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang artinya dari dua pasal ini cukup mewakilkan kalau misalnya lu mau nikah beda agama, itu balik lagi kepada aturan agama lu sendiri. Jadi sebenarnya kenapa di Indonesia itu susah banget nikah beda agama, sebenarnya bukan dilarang oleh aturan, karena aturan sendiri sebenarnya sudah mengatur bahwa pernikahan beda agama di Indonesia itu bisa dilakukan dengan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Cuman syarat yang sudah ditetapkan ini agak sedikit rumit. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri, karena kita negara yang Pancasila nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kita selalu mengutamakan agama di atas segala-galanya. Itu adalah bagusnya negara kita, bagusnya penduduk kita. Jadi balik lagi ke agama, di Indonesia sendiri sangat jarang sekali agama yang membenarkan atau mengizinkan pernikahan beda agama. Sebagai contoh nih, gue kan muslim ya. Setahu gue di Al-Quran Al-Baqarah ayat 221, dia tuh punya arti, janganlah kamu nikahin perempuan yang musyrik sebelum mereka beriman. Terus juga sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki yang belum beriman meskipun dia menarik hatimu. Yang artinya bagi seorang muslim
atau pemeluk agama Islam sangat tidak dianjurkan untuk menikah dengan yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Yang artinya di sini jelas dilarang melakukan sebuah pernikahan berbeda agama. Karena di sini yang dimaksud dengan musyrik dalam Islam itu adalah orang-orang yang belum beriman dan memiliki kepercayaan yang sama dengan agama yang dengan dengan sumber agama Al-Qur'an, yaitu Islam. Jadi di luar di luar orang-orang yang Islam, buat muslim itu lu nggak boleh nikah. Singkatnya kayak gitu. Nah, terus gimana nih kalau misalnya teman-teman gue yang Nasrani atau misalnya yang Buddha, Konghucu gitu kan, Hindu. Sama juga, gue juga sering berdiskusi nih sama teman gue yang Nasrani. Jadi gue kasih gambaran di salah satu ayat, yaitu ayat Korintus chapter 6 ayat 14-18. Koreksi jika gue salah karena gue bukan Nasrani. Di ayat tersebut juga menggambarkan bahwa mereka itu tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan yang memiliki keyakinan yang berbeda. Oke, dari sini cukup mewakili kalau misalnya dari dua agama tersebut, Islam dan Nasrani, itu bisa Kristen sama Protestan, itu cukup mewakili kalau misalnya pernikahan di Indonesia itu tidak dapat dilakukan karena di agama yang dianut di Indonesia itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau lu berbicara secara hukum negara memfasilitasi, cuman balik lagi terhadap aturan utama, aturan agama, karena kita adalah negara Pancasila. Nomor satu kita adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Balik lagi berarti ke agama. Di agama yang gue tahu, yang udah tadi gue bahas, keduanya tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. Jadi intinya adalah ketika lu punya pasangan berbeda agama atau selalu sedang menjalin hubungan beda agama, kuncinya itu cuma satu sih kata gue. Salah satu ada yang convert agama ke pasangan atau agama pasangannya gitu. Salah satu ada yang convert atau ya menyudahi saja gitu. Hubungan yang arahnya itu tidak tahu kemana, arahnya itu nggak tahu bakal beres kemana gitu kan. Ya awalnya sih pasti sakit sih, cuman daripada lu lama kelamaan nggak jelas kan, hubungannya kagak jelas gitu, mendingan disudahi saja sih. Atau lo bisa tetap berdemokrasi, lo bisa mencoba untuk membujuk salah satu pasangan lo buat convert ke agama lo gitu kan, dengan resiko, dan lo harus dapat bertanggung jawab terhadap keputusan lo gitu kan. Artinya bertanggung jawab itu adalah lo harus membimbing pasangan lo ketika dia memilih agama lo harus bisa bertanggung jawab juga terhadap keluarga lo ketika lo memutuskan untuk pindah agama ke agama pasangan lo juga harus bisa meyakini agama yang baru, dan ya lu cuman nggak cuman sekedar pindah agama gitu kan, lu juga harus punya tanggung jawab terhadap pasangan lu yang convert ke agama lu harus bicara sama keluarga dia, meyakinkan keluarga dia segala macam. Jadi emang rumit, tapi kalau misalnya lu emang sayang, cinta itu adalah sesuatu hal yang pantas diperjuangkan kalau kata gue sih. Jangan sampai nggak diperjuangin dulu, perjuangin dulu aja, jangan sampai nggak diperjuangin. Jadi kata gue sih kesimpulannya itu sih. Kesimpulannya jadi pernikahan di Indonesia itu tidak melarang pernikahan beda agama, hanya merujuk kembali atau menjadi patokan kembali adalah agama dari kedua pasangan masing-masing. Sekali lagi tadi gue cuma bahas dua agama aja kan, yang agama lainnya gue kurang tahu dan kurang paham. Mungkin dari teman-teman bisa nanti berdiskusi di kolom komentar bagaimana agama kalian, apakah memperbolehkan atau tidak, terus tanggapan kalian tentang pernikahan beda agama itu kayak apa sih. Terus juga dari hasil imagine gue ya, atau persepsi gue ya, ketika lu punya pasangan beda agama dan lu terhalang buat mencapai goals atau tujuan dari suatu hubungan, yaitu pernikahan, solusinya dua. Yang pertama ya tadi, convert agama. Salah satu pasangan itu adalah salah satu pasangan convert ke agama pasangan lainnya. Yang kedua ya lu bubaran, udah itu mah no debat no valid. Kalau misalnya lu mau convert, lu harus bisa bertanggung jawab terhadap pasangan lu harus berkomitmen terhadap pasangan lu, dan lu harus bisa meyakinkan keluarga dia hubungannya fine aja, baik-baik aja. Kalau misalnya bubaran ya lu no hard feeling lah, tetap temenan baik, hubungan baik. Cuman ya susah sih sebenarnya.
Tapi ya gimana lagi gitu kan, jalannya cuma dua gitu kan, salah satu ada yang convert atau bubaran. That's it. Alright, jadi itu pembahasan kali ini tentang podcast gua. Jadi karena kemarin banyak banget yang mau bahas tentang cinta beda agama, makanya gue bahas nih sekarang nih. Tadi gue udah sampein kan, kesimpulannya itu diperbolehkan, cuma balik lagi ke agama masing-masing. Oke, selamat bertemu di podcast selanjutnya. Jangan pernah bosan buat ngunjungin channel gue, terus dukung channel gue, subscribe. Jangan lupa ditonton konten terbaru gue, dan jangan lupa juga like, dan ya kalian boleh berkomentar di kolom komentar gue. Dadah, see ya, bye bye.